Guys, ini sih definisi bocil bukan sembarang bocil, karena bocil ini akan mengikuti sebuah perlombaan dengan para atlet itu. Saat gong dibunyikan, itu menandakan perlombaan dimulai dan di situ bocil ini bertekad untuk menang. Bocil ini memanjat yang itu dengan tangan kosong, sedangkan peserta lain mereka menggunakan tali. Setelah sampai di puncak, bocil ini mengguncangkan pilar itu, kemudian dia pun berayun. Setelah itu dia langsung melompat, dan bocil ini yang telah memimpin karena dia yang pertama sampai di puncak itu. Bocil ini terus berlari, kemudian dia pun melewati lubang kecil itu dengan sangat mulus guys, dan dia berayun di besi itu, kemudian dia melaju dengan sangat cepatnya. Walaupun bertubuh kecil, bocil itu dengan mudahnya melewati rintangan demi rintangan. Ketika melewati rintangan ini, ada sebuah pemukul yang hampir aja mengenai dirinya, tapi dengan cepatnya bocil ini langsung menghindar. Sementara para peserta lain banyak yang terhempas oleh pemukul itu. Saat ayunan itu mengarah ke dirinya, bocil ini terus berlari dengan sangat cepatnya. Akhirnya setelah menyelesaikan tantangan yang sangat panjang, bocil ini memenangkan perlombaan itu. Guys, wanita ini mengalami kondisi yang sangat aneh karena tiba-tiba aja di jarinya tumbuh sebuah tunas. Dengan menahan rasa sakitnya, wanita ini mencabut tunas itu dan ternyata tunas itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian wanita ini menunjukkan penyakitnya kepada pacarnya dan setelah itu mereka pun ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Saat tiba di rumah sakit, kondisi wanita ini semakin memprihatinkan dan kesadarannya semakin menurun guys. Dokter telah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan wanita ini, tetapi usahanya sia-sia karena setelah itu wanita ini telah kehilangan nyawanya. Ketika tim medis akan memindahkan jenazah wanita ini, tiba-tiba aja dari dalam kantongnya keluar semacam cairan hijau. Karena penasaran, tim medis memeriksa kantong jenazah itu dan kaget banget guys setelah dibuka, ternyata di situ banyak sekali tanaman merambat yang sudah tumbuh. Ini ngeri banget guys karena tanaman itu menyerang para tim medis. Setelah itu wanita ini hidup kembali dan dia memiliki kekuatan di dalam tubuhnya. Guys, wanita ini belanja di supermarket banyak banget tanpa membawa uang sepeser pun. Ternyata setiap hari wanita ini mencari kupon di semua tempat, bahkan di tempat sampah. Wanita ini pun mengumpulkan kupon-kupon itu dari barang-barang yang dia temukan. Setelah itu wanita ini pergi ke supermarket untuk berbelanja dengan menggunakan kupon-kupon itu. Ternyata wanita itu akan membayar semua belanjaannya dengan kupon itu guys. Karena wanita ini belanja banyak banget, hal itu membuat konsumen yang lainnya mengantri lebih lama. Wanita itu sangat senang karena dia bisa berbelanja tanpa harus mengeluarkan uang. Sesampainya di rumah, wanita ini menyimpan barang belanjaannya itu di gudang penyimpanan. Ketika sedang makan sereal, tiba-tiba aja dia merasakan ada sesuatu yang gak enak. Ternyata sereal itu udah kadaluarsa guys. Kemudian karena kesal, wanita ini mengirimkan surat kepada produsen makanan itu. Wanita ini menceritakan bahwa ini merupakan pengalamannya yang sangat buruk. Setelah itu, wanita ini mendapatkan surat balasan dari produsen makanan itu dan dia mendapatkan kupon belanja juga. Bapak security ini menemukan sebuah kantong kresek yang sangat besar. Ketika mengecek isinya, dia sangat terkejut. Kira-kira apakah isinya ya guys? Setelah itu, bapak ini langsung membawa kantong kresek itu ke rumahnya dan di situ dia langsung menutup kordennya karena hal ini harus sangat dirahasiakan. Setelah itu, bapak ini menyuruh istrinya untuk membuka kantong kresek itu. Betapa terkejutnya keluarga ini ketika membuka kantong kresek itu, ternyata di dalamnya ada uang miliaran. Ternyata uang itu asli guys. Ya gimana nggak seneng guys, mereka mendapatkan rezeki nomplok dan seketika itu juga mereka menjadi kaya raya. Karena udah menjadi kaya kan, mereka langsung mengganti baju dan memborong emas di toko emas ini. Bahkan anak dan istrinya sampai membeli tas yang seharga ratusan juta guys. Mereka langsung membeli mobil baru secara cash tanpa kredit. Bukan cuma itu aja, mereka pun memberi apartemen di tempat yang sangat mewah dan itu secara cash tanpa kredit sama sekali. Karena udah kaya, ibu ini pergi ke tempat kerja, dia menggunakan pakaian yang sangat mewah dan juga menggunakan emas berkilo-kilo. Hal itu membuat semua teman-temannya menjadi sangat heran guys. Bocil ini memiliki sepatu super karena sepatu itu bisa mengeluarkan sebuah per dan setelah dipakai dia bisa melompat sangat tinggi. Setelahnya bocil ini menaiki treadmill itu karena menggunakan sepatu supernya. Treadmill itu lama-kelamaan berjalan cepet banget dan setelah itu treadmillnya malah rusak guys. Saat olahraga renang, bocil itu menggunakan sepatu supernya dan setelah itu sepatu itu berubah menjadi baling-baling seperti yang ada di perahu dan dia pun melaju berenang dengan sangat cepat. Saat bermain sepak bola, bocil ini akan menendang bola dan tiba-tiba aja sepatunya mengeluarkan api. Bola yang dia tendang sampai menghancurkan gawang itu. Karena kejadian itu, datanglah guru olahraga ini dan menanyai kepada bocil itu, tetapi bocil ini songong banget. Setelah itu mereka pun bertarung. Karena kekuatannya, guru ini sampai terpental guys. Kepala sekolah datang dengan polisi dan di situ bocil ini kabur terbang ke udara. Tetapi ketika sampai di angkasa, tiba-tiba aja sepatunya rusak dan setelah itu bocil ini pun terjatuh ke bawah. Tetapi bocil ini menggunakan kekuatannya agar tidak terjatuh.
Vampir ini akan tidur selama 100 tahun karena itu merupakan persyaratan agar dirinya menjadi manusia seutuhnya. Vampir itu memberikan tugas kepada pelayannya agar memastikan dirinya tertidur di situ selama 100 tahun. Para pelayan pun berjanji bahwa mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan ketika mereka tiada, para keturunannya lah yang akan menjalankan tugas mereka. Tetapi ketika 1 hari sebelum 100 tahun, tiba-tiba aja ada seorang wanita yang datang ke tempat itu. Di situ wanita ini menemukan sebuah peti mati. Karena penasaran, dia pun membukanya. Dan seketika itu juga vampir ini hidup lagi, guys. Hal itu membuat wanita ini sangat ketakutan karena ada seseorang yang hidup dari dalam peti mati itu. Vampir ini seneng banget karena dia mengira jika sekarang dia udah berubah menjadi manusia seutuhnya. Namun bayangan vampirnya masih buram, yang tandanya dia masih menjadi vampir. Vampir ini menjadi marah karena dirinya dibangunkan sebelum 100 tahun. Karena marah, vampir itu akan menggigit wanita ini. Tetapi sebelum itu, wanita ini lebih dulu menggigit vampir itu sampai pingsan. Ketika sedang berenang, wanita ini mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak, tetapi dia tidak menyadarinya dan tetap berenang. Melihat semua itu, semua orang bergegas naik ke atas dan di kolam hanya tersisa wanita ini. Wanita ini sangat bingung karena dia sedang hamil, tetapi kenapa dia mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak seperti sedang datang bulan? Ketika di USG, dokter ini bilang jika kandungannya baik-baik saja, tetapi wanita ini nggak percaya karena dia merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Ketika wanita ini akan pergi, dia ditahan oleh dokter itu dan pacarnya, dan setelah wanita ini disuntik untuk dibius. Ketika sadar dia udah diikat di ranjang itu, wanita ini pun berusaha untuk melepaskan ikatannya dan setelah itu dia berhasil melepaskannya. Ketika melihat hasil USG, di situ dia kaget banget karena melihat bayinya seperti bukan bayi manusia. Setelah itu wanita ini kabur dan pergi ke sebuah klinik ilegal. Di situ dia berencana untuk mengeluarkan bayinya. Tetapi ketika bapak ini menggunakan senternya, dia kaget banget ketika melihat ternyata yang dikandung wanita ini bukan bayi biasa, melainkan bayi monster. Guys, ini aneh banget karena tiba-tiba aja pria ini berubah menjadi wanita. Pada awalnya dia mengalami hal yang sangat aneh karena tiba-tiba aja kukunya memanjang dan bulu di tangannya menghilang. Dan ini yang lebih aneh lagi karena seketika itu juga rambutnya memanjang dengan sangat cepat. Ketika melihat ke cermin, pria ini sangat kebingungan dengan kondisinya. Ketika pelayan itu membersihkan baju pria ini, tiba-tiba aja dada pria ini membesar seperti seorang wanita. Pria ini sangat bingung dengan kondisinya itu, dan sekarang pria ini telah berubah menjadi wanita 100% karena penampilannya dia malah digodain sama temannya sendiri. Ketika pria ini menyerahkan dokumen kepada bosnya sampai terpesona karena melihatnya. Dia ini pun merasa serba salah, tetapi sekarang dia sudah menerima tubuhnya yang menjadi wanita. Pria ini udah senang dengan kehidupannya yang sudah menjadi wanita. Dia sampai berbelanja banyak banget pakaian wanita. Nenek sihir ini merubah mobil bapak itu menjadi sebuah gerobak. Hal itu membuat bapak ini sangat kaget karena mobilnya berubah menjadi seperti itu. Wanita ini yang merupakan cucu nenek sihir itu juga terkaget-kaget. Dia pun langsung menghampiri neneknya karena nggak terima bapak pemilik mobil itu melaporkan nenek ini ke kantor polisi. Karena marah, nenek penyihir itu merubah polisi dan bapak tadi menjadi seekor siput. Melihat itu semua, cucu nenek ini meminta kepada neneknya agar mengembalikan kedua orang itu menjadi manusia seperti semula. Ketika polisi dan pria itu udah menjadi manusia lagi, nenek ini dan cucunya dibawa ke kantor polisi, guys. Di kantor polisi, nenek itu disuruh memberikan sebuah keterangan. Nenek ini menjelaskan jika dirinya adalah seorang penyihir, tetapi polisi itu malah menertawakannya. Ketika bapak polisi ini mencium parfum nenek itu, dia malah menghilang dan pindah ke sungai. Seketika itu juga, polisi ini terkejut melihat temannya yang menghilang. Bapak polisi ini pun menjadi takut apakah benar nenek ini adalah seorang penyihir. Guys, ini ngeri banget sih, karena wahana kincir angin itu bergerak terus tanpa berhenti. Dan yang lebih seremnya lagi, petugas nggak bisa menghentikan kincir angin itu. Hal itu membuat semua orang yang berada di kincir angin itu berteriak-teriak karena ketakutan, guys. Setelahnya, petugas kepolisian bertanya pada petugas wahana itu, dan mereka menjelaskan jika mereka telah mematikan kincir angin itu. Tetapi, gear pada kincir angin itu nggak mau berhenti, guys. Setelah mengetahui penyebabnya, pria ini langsung ke gudang dan mengambil tas yang berisi kunci. Kemudian, tanpa berpikir panjang, pria ini langsung menaiki kincir angin itu. Mereka semua yang melihatnya sangat keheranan apakah yang akan dilakukan oleh pria ini. Setelah sampai di situ, pria ini langsung mengeluarkan kunci yang ada di dalam tasnya, dan setelah itu dia langsung melemparkan kunci itu ke dalam gear mesin kincir angin itu, guys. Seketika itu juga kincir angin itu telah berhenti dan semua orang pun lega melihatnya. Akhirnya semua orang yang berada di kincir angin itu selamat, guys. Semua orang bertepuk tangan karena aksi pria ini yang sangat heroik dan menyelamatkan semuanya.
Guys, ini aneh banget. Ketika pria itu tidur, tiba-tiba aja dia mengeluarkan cairan yang sangat banyak. Cairan itu mengucur sangat deras, dan ketika dia terbangun, dia telah kehilangan berat badannya sekitar 50 kg. Pria ini mengira jika dirinya hanya menjadi kurus saja, tetapi dia sekarang menjadi manusia besi. Yang lebih mengejutkannya lagi, mata pria ini bisa ngezoom sebesar 8 kali. Sekarang, dia memiliki gerakan yang sangat cepat, bahkan bisa menangkap nyamuk dengan sangat mudahnya. Karena dia bisa melihat sejauh 5 km, di situ dia melihat kantor polisi, yang mana di situ ada seorang penjahat. Para penembak jitu sudah bersiap-siap untuk menembak perampok itu, tetapi mereka nggak berani karena perampok itu meletakkan pistol di leher wanita ini, guys, dan itu sangat berbahaya. Di situasi itu, wanita ini sangat ketakutan, guys. Dari kejauhan, pria super ini mengambil batang bambu itu, kemudian dia melemparkannya. Seketika itu juga batang bambu itu langsung merusak pistol perampoknya dan juga menusuk tangan perampok itu. Semua orang yang di situ, bahkan Pak Polisi ini tercengang melihat semua itu, guys. Guys, ini ajaib banget. Setelah pria ini meminum sebuah ramuan, tiba-tiba aja tubuhnya menjadi berotot. Bukan cuma itu aja, guys, tubuhnya menjadi membesar dan perutnya menjadi kotak-kotak. Seketika itu juga pria ini menjadi sangat berotot dan sangat kuat. Pria ini pun langsung masuk ke arena karena dia akan melakukan pertandingan dengan pria-pria kuat lainnya. Karena perubahan tubuhnya yang sangat signifikan, di situ membuat sang putri sangat keheranan melihat pria ini. Kemudian pria ini akan melakukan permainan lempar lembing. Pria ini pun berlari dan akan melakukan lempar lembing. Di situ bukan lembingnya yang terlempar, melainkan pria ini ikut terlempar juga. Ternyata tubuh pria ini kempes seperti balon dan dia pun terlempar ke sana kemari. Pada akhirnya pria ini pun terjatuh di meja makan sang raja. Setelah kempes, badan pria ini pun kembali kurus lagi seperti bapak-bapak pada umumnya.